Selamat datang di Istana Oscar, cucu cantik kesayangan Oma. Natasha segera menyambut kedatangan Bella yang digendong oleh Amira. Ia mengecupnya berkali-kali dengan tetap membiarkan cucunya ada di gendongan ibunya. Terima kasih, Mah, ucap Amira. Maafkan Mama tidak bisa menemanimu di rumah sakit hingga kepulanganmu. Ada beberapa agenda yang tidak bisa Mama tinggalkan, terang Natasha lagi sambil memegangi pundak menantu kesayangannya itu. Mama lebih mementingkan acara arisan Mama ketimbang cucu sendiri. Protes Nicholas sewot. Bukan begitu, sayang. Mama benar-benar tidak bisa meninggalkan acara kemarin karena Mama di sana sebagai ketua panitianya, terang Natasha berusaha meminta pemakluman dari anaknya. Tidak apa-apa, Mah. Yang terpenting sekarang adalah kami sudah kembali lagi ke rumah dalam keadaan sehat dan bahagia, kata Amira menanggapi. Sebagai penebus kesalahan Mama berencana untuk membuat pesta penyambutan untuk baby Bella. Bagaimana? Tanya Natasha menawarkan ide. Boleh, Mah. Nanti bisa sekalian diadakan acara akikah Bella juga, ujar Amira menimpali. Bagaimana, Nico? Tanya Natasha. Ya, Mama atur saja semuanya. Acara ini Nico serahkan semuanya pada Mama, jawab Nicholas sambil melirik ponselnya yang tengah menyala, lalu bergeser sedikit menjauh dari istri dan ibunya. Agaknya baru saja ada pesan masuk ke ponselnya. Ken mengirimkan sebuah pesan kepada Nicholas untuk memberitahukan bahwa dia telah berhasil membuat janji pertemuan dengan Hanson Group siang nanti. Apa yang sedang dilakukan oleh Nicholas terlihat menunjukkan sikap tidak peduli di mata Amira. Amira kembali melirik ke arah Nicholas yang terlihat sibuk membalas pesan masuk di ponselnya. Kenapa dia terlihat tidak bersemangat pada acara yang melibatkan Bella? Apakah dia tidak menyukai acara ini? Atau dia mulai tidak peduli dengan semua hal yang berkaitan dengan aku dan Bella? Batin Amira kembali menanyakan bagaimana perasaan Nicholas saat ini. Oh ya, sayang, kamar untuk Bella sudah jadi. Semalam Ken dan Puput yang mendekorasi semuanya, lapor Natasha melirik pada Puput yang berdiri tak jauh dari mereka. Puput yang dilirik oleh Natasha hanya tersenyum, merasa sangat berjasa atas apa yang dia dan Ken lakukan semalaman. Padahal, jika saja kamar itu terpasang CCTV, tentu saja akan terlihat siapa yang paling banyak bekerja. Amira terlihat sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya. Bukan terkejut karena merasa senang kamar anaknya sudah siap dihuni, namun dia terkejut karena Nicholas tidak memberitahukan pada Amira sebelumnya. Ah, iya. Kamar Bella sudah selesai didekor oleh Ken dan Puput, sayang. Aku lupa memberitahukan hal ini padamu tadi, ujar Nicholas terdengar tak merasa bersalah. Nicholas kembali merapatkan dirinya pada Amira sambil memasukkan ponselnya ke saku celananya. Sekali lagi, Amira hanya melirik heran pada sikap suaminya yang dirasa tidak biasa. Mari kita lihat kamar Bella bersama-sama. Ajak Nicholas bersemangat sambil berjalan mendahului Amira yang tengah menggendong Bella. Sepertinya Nicholas memang benar-benar mulai berubah. Apa yang membuatnya menjadi begini? Batin Amira menatap punggung Nicholas yang semakin menjauh dan bersiap menekan tombol lift. Semua orang kini sudah sampai di ambang pintu kamar Bella yang tampak tertutup rapat. Tanpa diminta, Puput segera membuka pintu kamar Bella dengan cekatan. Semoga Anda suka dengan dekorasi kami, Nona. Ujar Puput bersemangat. Amira tampak berbinar melihat setiap sudut ruangan yang sebelumnya kosong, kini menjadi indah dengan warna dominan merah muda dan pernak-pernik lainnya yang semakin membuat kamar itu terlihat segar. Benarkah kalian yang mendekorasi semuanya? Tanya Nicholas ragu. Tentu saja, Tuan. Kami bahkan menyelesaikannya hingga jam 2 dini hari, terang Puput ingin dipuji. Memang seharusnya begitu. Jawab Nicholas. Seketika wajah Puput berubah menjadi abu-abu, harapannya untuk dipuji pupus sudah. Dasar, majikan dan sekretaris semua sama saja.
Amira berjalan mendekati ranjang bayi yang terlihat sangat nyaman. Tanpa berpikir panjang, Amira segera menaruh Bella ke ranjang tersebut. Dia tampak sangat nyaman di sana. Ujar Amira mengomentari sikap tenang Bella. Tentu saja, makanya kita biarkan Bella tidur di sini, timpal Nicholas berharap Amira setuju untuk menaruh Bella di kamarnya sendiri. Tidak, Nico, justru aku yang jadi ingin ikut tidur di kamar ini, ucap Amira sambil matanya berkeliling. Apa? Lalu aku bagaimana? Lagi pula, di sini tak ada ranjang untuk orang dewasa. Kamu mau tidur di mana, sayang? Tanya Nicholas setengah terkejut dengan keinginan istrinya. Aku bisa tidur di sofa. Bukankah sejak dulu aku sudah terbiasa untuk tidur di sofa? Sindir Amira mengingatkan masa lalunya. Tetapi, sayang. Nicholas ingin mengatakan sesuatu pada Amira, tetapi merasa tidak nyaman karena ada Natasha dan Puput di ruangan yang sama. Nicholas segera mendekatkan mulutnya ke telinga istrinya. Tapi, sayang. Bagaimana kita akan, disensor, melakukan aktivitas intim, jika kamu ada di sini dan aku ada di sana? Protes Nicholas menunjuk kamar miliknya yang tak jauh dari kamar Bella. Aku masih nifas, Nicholas. Desis Amira sedikit meninggikan suaranya. Agaknya Natasha sedikit mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh anak dan menantunya terkait urusan ranjang. Maaf, Mama tak sengaja mendengarkan apa yang sedang kalian bicarakan. Mungkin Amira bermaksud agar bisa senantiasa menemani Bella, sayang. Ujar Natasha berusaha untuk membela Amira. Amira yang dibela tentu saja menjadi bersemangat, tersenyum sangat lebar. Berbeda dengan Nicholas yang menjadi cemberut. Tapi kamu juga tidak bisa mengabaikan perasaan Nicholas, sayang. Bagaimanapun juga, dia seorang laki-laki yang tetap butuh perhatian dan cinta dari wanitanya, terang Natasha pada Amira sambil mengusap lembut lengan Amira. Seketika senyuman di wajah Amira memudar, berubah menjadi datar dan bersiap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh ibu mertuanya selanjutnya. Jika Mama boleh memberi saran, saat siang kau boleh menemani Bella di kamarnya untuk diajak bermain dan belajar. Namun, saat malam tiba, kamu bawa Bella ke kamar kalian. Ajak Bella tidur bersama papa dan mamahnya, Natasha memberikan saran yang disimak oleh anak dan menantunya. Puput, tolong siapkan satu ranjang kecil di kamar Nicholas untuk tidur Bella, titah Natasha pada Puput yang ditanggapi dengan anggukan tanda patuh. Sepertinya saran Mamah bagus juga. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mamah. Ucap Nicholas setuju. Amira pun ikut mengangguk menyetujui apa yang disarankan oleh ibu mertuanya. Baiklah, Mama akan mulai mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk acara akikah Bella. Apa kamu punya usulan untuk acara Bella, Nicholas? Tanya Natasha pada anaknya. Tidak, Mah. Aku serahkan semuanya pada Mama saja, ujar Nicholas terdengar seperti lepas tangan di telinga Amira. Sekali lagi, Amira merasa Nicholas bersikap aneh. Bagaimana denganmu, Amira? Apakah kamu memiliki usulan tertentu untuk acara Bella? Giliran Amira yang ditanyai. Tidak, Mah. Aku serahkan semua acara Bella pada Mama, sahut Amira merespons sama seperti Nicholas. Sesungguhnya Amira kehilangan selera untuk memberikan usulan apapun pada acara anaknya sendiri. Apalagi jika bukan karena respons Nicholas yang terlihat tak acuh pada anaknya dan dirinya. Baiklah, jika kalian memang memasrahkan semuanya pada Mama, jangan protes terhadap apapun yang ada di acara nanti. Oke. Ujar Natasha membuat kesepakatan. Nicholas dan Amira hanya mengangguk, lalu Amira kembali melirik ke arah suaminya. Sesungguhnya, dia sangat ingin bisa menyiapkan semua acara Bella bersama dengan Nicholas. Namun, melihat sikap Nicholas yang sama sekali tidak antusias, membuat Amira menjadi malas untuk mengutarakan keinginannya. Baiklah, jika tak ada lagi yang dibicarakan, aku harus segera ke kantor.
Ada beberapa berkas yang harus aku siapkan bersama Ken, terang Nicholas. Sekali lagi, Amira menatap ke arah suaminya. Dia sedikit mengerutkan keningnya, mengira-ngira apakah benar suaminya melupakan apa yang dia janjikan tadi pagi untuk tetap bersamanya. Sayang, apakah kau yakin tidak melupakan sesuatu? Tanya Amira berharap Nicholas mengingat janjinya. Apa ya? Aku tahu. Aku harus mengganti bajuku dengan jas. Tak mungkin, kan, aku menemui orang-orang itu hanya mengenakan kaos seperti ini. Ujar Nicholas mengingat penampilannya saat ini sambil terkekeh. Hanya itu yang kau ingat. Tak ada hal lain lagi. Coba kau ingat-ingat, tadi pagi apa yang akan kau lakukan saat kita sudah sampai di rumah? Tanya Amira memberikan beberapa petunjuk. Nicholas tampak terdiam sambil mengerutkan keningnya, dia sedang bersungguh-sungguh untuk mengingat. Ya, aku tahu. Celetuk Nicholas girang, seketika membuat Amira ikut tersenyum lebar. Aku berencana untuk buang air besar sesampainya di rumah. Karena kloset di kamar rumah sakit sempit sekali. Aku merasa kotoranku tidak bisa meluncur dengan maksimal. Ujar Nicholas mengingat apa yang dia rasakan selama menemani istrinya di rumah sakit. Kau ini ada-ada saja. Memangnya kotoranmu sebesar apa? Kukira semua ukuran kloset sama saja. Seketika senyuman di wajah Amira lenyap. Kini, dia justru mendengus kesal mendengar yang dikatakan oleh suaminya. Benarkah? Kalau begitu, pergilah ke kamar mandi dengan segera. Ketus Amira. Aku sudah tak ingin, sayang. Rasa itu sudah lenyap sekarang, makanya aku melupakannya, terang Nicholas sambil berlalu begitu saja meninggalkan Amira dan seluruh orang di ruangan Bella, menuju ke kamarnya yang berada tak jauh dari kamar Bella. Apakah rasa sayangmu padaku juga sudah lenyap, Nicholas? Hingga kamu melupakan begitu saja janjimu untuk bersama denganku hari ini. Gumam Amira lirih yang hanya bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Melihat anaknya pergi, Natasha pun ikut menyusul keluar dari kamar Bella. Tersisa kini Amira dan Puput di ruangan itu. Puput terlihat sibuk menurunkan beberapa barang-barang milik Amira dari koper. Kemudian, ia melirik ke arah majikannya yang terlihat termenung dengan wajah sendu menatap ke arah Bella yang terlelap. Nona, apa ada yang sedang Anda pikirkan? Kenapa Anda terlihat murung? Tanya Puput yang bisa membaca air wajah majikannya. Apakah seorang wanita yang baru saja melahirkan terlihat tidak indah lagi, Put? Kata Amira terlontar begitu saja pada asistennya itu. Puput mengerutkan keningnya. Kenapa Anda berbicara seperti itu? Entahlah, perasaanku mengatakan jika Nicholas tak lagi mencintaiku seperti dulu. Ujar Amira mulai membuka ceritanya. Amira memang sering bercerita pada Puput tentang berbagai hal apapun yang dia rasakan. Dia percaya Puput tak akan menyebarkan apapun yang dia ceritakan. Puput sudah dia anggap lebih dari seorang asisten. Mungkin itu hanya perasaan Anda saja, Nona. Puput berusaha menenangkan perasaan gelisah yang sedang dirasakan oleh majikannya. Tentu saja aku tak akan merasakan hal ini tanpa dasar yang kuat. Kata Amira mencoba meyakinkan Puput. Kau tahu, pagi tadi Nicholas berjanji akan menemaniku seharian bersama Bella. Namun, mendadak dia membuat janji dengan calon vendornya. Amira menjelaskan dengan menggebu-gebu, melampiaskan rasa kesal yang sejak tadi dia pendam di depan Nicholas. Lalu, saat di rumah sakit menjelang pulang, Nicholas tak segera menggendong Bella yang sedang menangis, hingga akhirnya akulah yang turun dari ranjangku dengan susah payah untuk menggapai Bella yang tergeletak di boks bayi, urai Amira lagi. Memangnya Tuan Nicholas sedang apa saat Nona Bella tiba-tiba menangis? Selidik Puput. Dia tidur. Ketus Amira kesal. Puput seketika menjengkitkan dahinya, lalu tersenyum kecut. Tentu saja Tuan Nicholas tidak merespons karena beliau sedang tidur, terang Puput berusaha memaklumi situasi yang terjadi.
Tapi seharusnya dia terbangun. Posisi box bayi berada tepat di sampingnya. Terang Amira tetap bersikukuh jika Nicholas salah. Dan lagi, saat tadi kami baru sampai di halaman rumah, Nicholas keluar dari mobil begitu saja tanpa menungguku turun. Bahkan, dia tak membukakan pintu untukku seperti biasanya. Sambung Amira lagi menceritakan sikap tidak biasa yang dia lihat dari Nicholas. Sekali lagi, Puput hanya tersenyum kecut menanggapi apa yang dikatakan oleh Amira. Sesungguhnya, dia tidak bisa menerima begitu saja pernyataan Amira tentang Nicholas hanya berdasarkan alasan subjektif dari Amira. Namun, posisinya sebagai bawahan tidak bisa begitu saja menolak pendapat Amira. Bisa-bisa dia dianggap tidak berpihak. Nona, apakah tidak berlebihan berpikiran seperti itu? Karena saya melihat Tuan Nicholas masih sangat mencintai Anda, kata Puput hati-hati. Jadi, menurutmu aku terlalu overthinking? Bukan begitu, Nona. Bagaimana ia menjelaskannya? Lirih Puput sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia tahu, Amira pasti sedang di fase sensitif. Bukankah hal itu wajar terjadi pada ibu-ibu yang baru saja melahirkan? Saat Puput sedang bingung merangkai kata-kata untuk menjelaskan maksudnya, mendadak pintu kamar Bella yang tidak tertutup diketuk oleh Nicholas dengan keras. Sayang, aku berangkat dulu, ya. Ken sudah menungguku di bawah, jadi aku harus segera bergegas. Ujar Nicholas yang tampak buru-buru. Amira dan Puput hanya melongo melihat apa yang baru saja mereka saksikan. Lihat, kan? Aku tidak mengada-ada. Dia bahkan pergi begitu saja tanpa mengecupku seperti biasanya. Amira kesal. Sejak pagi, semua orang sibuk mempersiapkan acara nanti malam di rumah Tony Oscar. Acara yang digelar untuk menyambut kedatangan Bella sekaligus akikah bagi cucu kesayangan Natasha dan Tony Oscar. Rumah bagian tengah sudah didekorasi sedemikian apik dengan beberapa pernak-pernik khas anak-anak. Sore ini, semua orang berpindah sibuk di bagian belakang, mempersiapkan makanan yang akan disajikan untuk para tamu undangan. Kenapa rumah ini tampak sepi sekali? Di mana semua orang? Tanya Nicholas yang baru saja pulang bekerja. Mungkin semua orang sedang melakukan persiapan untuk acara Nona Bella, Tuan. Lihatlah, ruangan ini terlihat sudah siap untuk digunakan, terang Ken mengutarakan dugaannya. Ya. Nanti malam akan diadakan acara Bella. Kamu tidak perlu pulang, Ken. Beristirahatlah sebentar di sini sambil menunggu acara dimulai, ujar Nicholas. Baik, Tuan. Ken mengangguk patuh menyetujui saran dari tuannya. Nicholas beranjak pergi meninggalkan Ken menuju ke lantai atas. Dia ingin segera menemui anak dan istrinya. Sayang, aku pulang. Teriak Nicholas sambil membuka pintu kamarnya tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Kau sudah pulang. Sahut Amira ketus dengan wajah datar. Spontan, Nicholas mengerutkan keningnya, mendapati istrinya merespons datar dan tidak biasa seperti saat Amira menyambut kepulangannya. Nicholas melirik pada Puput yang berdiri kaku sedikit menjauh dari pasangan suami istri itu, seolah ingin bertanya, apa yang terjadi dengan majikanmu ini? Puput yang dilirik justru menjadi semakin kaku, bingung untuk mengatakan apa. Tak mendapatkan jawaban dari asisten istrinya itu, Nicholas memilih untuk memeluk Amira yang tengah menyusui di tepian ranjang miliknya, lalu mengecup keningnya. Apakah ada sesuatu yang sedang kau pikirkan sehingga membuat moodmu tidak baik, sayang? Tanya Nicholas. Coba kau pikirkan, menurutmu kenapa moodku menjadi tidak baik? Sekali lagi, Nicholas menjengkitkan kedua alisnya. Dia benar-benar bingung dengan apa yang terjadi, dan yang lebih membuatnya merasa sangat pusing, kenapa mendadak istrinya berubah bersikap seperti ini. Jadi suka main tebak-tebakan. Nicholas hanya menghela napas panjang, lalu duduk di samping istrinya sambil mencoba memikirkan apa yang mungkin menjadi salahnya. Sesekali, Amira melirik ke arah Nicholas.
Hoam. Aku akan memikirkannya sambil rebahan. Seru Nicholas beberapa detik kemudian. Lalu, ia melemparkan dirinya ke ranjang miliknya. Tentu saja, hal ini semakin membuat Amira kesal, merasa jika Nicholas tak bersungguh-sungguh dalam mengintrospeksi diri. Puput yang masih berdiri tak jauh dari mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sungguh, dia berada di situasi yang tidak menyenangkan, terjebak di antara suami yang tidak peka dan istri yang berusaha memberikan sebuah teka-teki yang sulit dipecahkan. Nicholas membuka matanya dan segera tertuju pada Puput. Kau masih di sini?" tanya Nicholas. "Maaf, Tuan. Saya belum diminta untuk meninggalkan ruangan ini," sahut Puput tak ingin dianggap lancang. "Jika aku sudah kembali, kau boleh pergi tanpa diminta." "Pergilah," titah Nicholas. Puput segera mengangguk dan meninggalkan ruangan itu. Setidaknya, dia terbebas dari terlibat drama rumah tangga yang rumit. Nicholas kembali melirik ke arah Amira yang masih dia seribu bahasa. Lalu, ia bangkit dan kembali mendekati istrinya. "Sayang, apakah aku mempunyai kesalahan? Katakanlah, aku bukan cenayang yang bisa membaca semua hal yang kau pikirkan," kata Nicholas mulai putus asa dengan situasi yang terjadi. "Kau memang tidak peka," ketus Amira. "Astaga. Baiklah, aku minta maaf jika kamu menganggapku tidak peka. Sekarang, katakanlah apa salahku." Nicholas kembali membujuk istrinya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. "Kamu mengingkari janjimu, Nicholas," ungkap Amira. "Janjiku? Janji yang mana? Lihatlah, kamu bahkan benar-benar melupakannya." Kesal Amira sekali lagi. Sejenak, Nicholas berpikir, kali ini dia mencoba berpikir lebih dalam lagi. Pikirannya mundur ke belakang, pada beberapa jam yang lalu, berusaha mengingat apa yang mungkin dia katakan pada Amira. Aku ingat," celetuk Nicholas. Amira melirik tajam ke arah suaminya, tetapi dia tak berharap suaminya benar-benar mengingat apa yang dia maksud, khawatir akan kecewa lagi. "Aku ingat, Mira. Aku ingat pagi tadi berjanji padamu untuk menemanimu dan Bella seharian. Bukankah itu yang kau maksud?" tanya Nicholas menegaskan dugaannya. Amira hanya mengangguk, meskipun kini ada perasaan lega karena akhirnya suaminya menyadari apa salahnya. Namun, tetap saja Nicholas sudah melanggar janji itu, dan dia benar-benar merasa kesal. "Maafkan aku, sayang. Aku tak bermaksud untuk melupakannya. Semua ini karena aku terbawa suasana pekerjaan. Kami sedang mengerjakan proyek yang cukup besar dengan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh karenanya, kami harus benar-benar teliti mengerjakan semua yang berhubungan dengan proyek ini." Nicholas mulai menerangkan apa saja yang sedang dia pikirkan selama ini terkait pekerjaannya. Dia juga mengungkapkan jika dia sebenarnya sedang sangat sibuk dengan proyek baru yang sedang digarapnya. Namun, tetap berusaha untuk ada di samping istri dan anaknya, tak hanya tubuhnya tetapi juga hatinya dan pikirannya. "Aku berusaha untuk tetap hadir di sampingmu dalam keadaan utuh, sayang. Saat aku berada di samping kalian, aku berusaha menempatkan diriku sebagai seorang suami dan ayah, tak ingin teralihkan dengan urusan apapun selain peranku itu. Maafkan aku jika selama ini kamu merasa aku terlalu sibuk membagi diri." Nicholas menjelaskan panjang lebar sambil memegangi tangan Amira. Kini, justru Amira lah yang menjadi merasa bersalah, sudah menuduh suaminya tak peka atau semacamnya hanya karena hal sepele. "Aku yang seharusnya minta maaf, Nico. Aku sudah menuduhmu berlebihan," sesal Amira. Nicholas menatap ke arah istrinya dengan tatapan penuh cinta, lalu tersenyum lembut. "Aku sangat mencintaimu, Mira. Aku tak ingin kamu merasa terabaikan. Katakan semua hal yang kamu rasakan. Jangan pernah menyimpannya sendirian dan terjebak dalam pikiranmu sendiri. Oke?" Kata-kata Nicholas sekali lagi berusaha menenangkan istrinya. Amira tersenyum mengangguk,
tak ada lagi perasaan yang mengganjal di hatinya saat ini. Mungkin benar kata Nicholas, jika saja sejak awal dirinya menyampaikan apa yang dia rasakan tanpa memberikan kode-kode yang sulit untuk dipecahkan, mungkin dia tak akan merasa terabaikan seperti ini. Merasa situasi sudah terkondisikan, Nicholas kembali merebahkan tubuhnya ke ranjang empuk miliknya. Dia benar-benar merasa lelah. Kukira kamu akan seharian di kamar Bella, kata Nicholas menatap Amira yang hendak meletakkan Bella di ranjang bayi tak jauh dari ranjang mereka. Aku mendadak ingin berada di kamar ini. Berada di kamar ini membuatku merasa senantiasa dekat denganmu, ujar Amira mendekat ke arah Nicholas. Istriku sudah mulai pintar merayu, rupanya. Lalu, apa gunanya kamar Bella jika Bella seharian berada di kamar kita? Aku tak pernah memintamu membuatkan kamar untuk Bella. Baiklah. Biarkan saja kamar itu. Mungkin suatu saat kamar itu bisa berguna untuk kamar adik Bella, ujar Nicholas. Spontan, Amira melirik ke arah Nicholas. Bella baru berumur beberapa hari. Bagaimana bisa kau sudah memikirkan adik untuknya? Memang salah jika hanya memikirkannya, tanya Nicholas polos. Amira hanya menggelengkan kepalanya. Lalu, ia meraih remote televisi yang tak jauh dari jangkauannya. Kini, keduanya hanya terdiam sambil melihat tayangan televisi yang baru saja dipilih oleh Amira. Astaga! Bagaimana bisa ada wanita yang memiliki badan segemuk itu? Apakah dia tidak pernah buang air besar hingga semua sisa makanan tersimpan dalam tubuhnya? Kata Nicholas mengomentari salah satu tokoh dalam drama Korea yang sedang ditonton istrinya. Seketika, Amira melirik tajam ke arah suaminya. Sesungguhnya, dia masih menyimpan perasaan tidak nyaman terkait dengan bentuk tubuhnya. Dan kini, suaminya justru mengomentari bentuk tubuh wanita lain. Kenapa kau berbicara seperti itu? Apa menurutmu wanita gemuk itu jelek? Tidak, aku tidak mengatakan itu. Aku hanya bertanya, bagaimana bisa dia segemuk itu? Sahut Nicholas polos. Bagaimana jika aku gemuk seperti wanita itu? Lihatlah sisa lemak di perut, paha, lengan, dan seluruh tubuhku. Semuanya tampak menyebalkan. Celoteh Amira mengomentari bentuk tubuhnya sendiri. Sayang, aku akan tetap mencintaimu, bagaimanapun bentukmu, ujar Nicholas berusaha menenangkan. Bentukku? Apa maksudmu? Apa kau melihat diriku seperti seonggok buntalan lemak? Seru Amira merasa tersinggung dengan kata-kata Nicholas. Astaga! Aku salah apa lagi sekarang? Istriku benar-benar sedang sensitif. Gumam Nicholas mulai terlihat panik. Sementara di lantai bawah, terlihat Ken sedang menikmati kopi hangatnya di ruang tengah. Kopi hitam buatan Willy selalu pas baginya. Willy memang selalu tahu bagaimana seleranya. Ken mengembalikan lagi cangkir kopinya setelah menyeruput beberapa teguk, lalu kembali membaca artikel dari tablet miliknya. Puput baru saja keluar dari lift dan melihat Ken tengah bersantai. Mendadak, terbesit sebuah ide jahil dari kepalanya. Senyuman licik terulas sangat lebar. Bergegas, dia berjalan melewati Ken tanpa menyapa, lalu bersembunyi di salah satu ruangan tak jauh dari ruang tengah. Sebenarnya, Ken menyadari jika Puput baru saja lewat, tetapi dia tak peduli. Apakah dia tak melihatku baru saja lewat di depannya? Apakah aku kasat mata? Atau dia yang buta? Dasar manusia balok es. Rasakan apa yang akan kulakukan padamu. Umpat Puput. Puput segera mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, sebuah botol bekas minuman plastik yang di dalamnya terdapat seekor kecoa yang cukup besar. Lakukan tugasmu dengan baik, oke? Kata Puput pada kecoa yang bersiap untuk dilepaskan. Dengan tertawa jahat, Puput mulai melepaskan binatang yang selama ini dia simpan di dalam tasnya. Puput memang sengaja menyimpan kecoa itu, berjaga-jaga jika tiba saat yang tepat untuk mengerjai Ken, seperti sekarang ini. Kecoa yang dikirim Puput mulai berlari menuju ke arah Ken dan tepat berada di dekat sepatu Ken.
Agaknya, Ken belum menyadari akan hal itu. Dia masih asyik membaca artikel dan menggapai gelas kopi di sampingnya. Saat kecoa itu mulai naik ke atas sepatunya, barulah Ken mulai sadar dan berteriak. Hahaha. Spontan, dia menghentakkan kakinya agar kecoa yang menempel di sepatunya segera terlepas. Tanpa sadar, dia segera naik ke atas sofa. Kopi panas yang dia pegang sebagian tumpah ke jas dan kemeja putihnya. Beruntung, tablet yang dia genggam masih aman dan tak rusak. Bagaimana ada kecoa di rumah ini? Pelayan, pelayan. Teriak Ken memanggil pelayan di rumah Tony. Di ruangan berbeda tempat Puput bersembunyi, Puput tak henti-hentinya tertawa dengan suara yang tertahan. Dia tak ingin Ken menyadari jika dialah yang sudah melakukan hal ini. Dia benar-benar terhibur dengan sikap Ken. Hahaha. Tak sia-sia aku membriefing kecoa itu untuk menyerang Ken. Kecoa itu benar-benar melakukan tugasnya. Aku akan memberikan dia imbalan yang setimpal. Gumam Puput sambil cekikikan. Setelah berhasil mengendalikan tawanya, Puput keluar dari persembunyiannya dan berjalan santai seolah tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada Ken. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu naik ke atas sofa? Tidak sopan sekali. Celoteh Puput sok polos. Cepat panggil pelayan. Titah Ken tak menanggapi perkataan Puput. Untuk apa? Membantumu turun. Sahut Puput asal. Diamlah, cepat panggilkan pelayan. Seru Ken sekali lagi. Semua pelayan sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan untuk acara nanti malam. Apa perlumu? Tanya Puput. Ken sejenak terdiam, dia bingung hendak meminta tolong pada Puput untuk mengusir kecoa yang masih berada tepat di bawah sofanya. Namun, dia juga tidak tahan dengan keberadaan makhluk kecil yang ada di bawahnya itu. Belum sempat Ken mengutarakan apa yang dia inginkan, pintu lift terbuka. Muncul Nicholas dan Amira serta Bella yang digendongnya. Berada di dalam kamar dengan sikap sensitif Amira membuat Nicholas merasa frustrasi, hingga akhirnya dia memutuskan untuk berencana mengajak Amira keluar berjalan-jalan di taman. Apa yang sedang kau lakukan, Ken? Kenapa kau berada di atas kursi? Tanya Nicholas heran. Maaf, Tuan. Ada binatang menjijikkan di bawah sana. Terang Ken. Binatang menjijikkan. Tanya Amira sambil meringis, membayangkan binatang menjijikkan yang dimaksud oleh Ken. Iya, Nona. Dia takut pada kecoa. Hahaha. Puputlah yang menjelaskan apa yang sedang terjadi pada Ken. Astaga, Ken, penjahat saja berani kau hadapi. Kenapa mendadak nyalimu menciut hanya karena binatang lemah itu? Cibir Nicholas sambil tersenyum mengejek. Dari mana kamu tahu jika binatang yang menjijikkan di bawahku adalah kecoa? Jangan-jangan kamu yang sengaja melepaskan kecoa itu untuk mengerjaiku. Hah? Tuduh Ken pada Puput. Apa? Kenapa aku? Aku hanya tidak sengaja melihat kecoa itu ada di bawah sana. Kilah Puput. Berhentilah mengelak. Pasti kamu yang melakukannya, kan? Tuduh Ken sekali lagi dengan wajah memerah. Agaknya, Ken benar-benar marah dengan apa yang Puput lakukan. Kini, giliran Puputlah yang menciut melihat raut wajah Ken yang menjadi tampak menyeramkan. Dia tidak menyangka jika Ken akan semarah ini hanya karena dia mengerjai Ken dengan kecoa. Puput hanya diam membeku memandang Ken yang menatapnya tajam dengan wajah garang.